tangan sama-sama ya. Oke, ya, sebelumnya ibu-ibu sekalian pasti sudah pernah tahu lah tentang kebersihan higienis ya. Untuk semua ibu-ibu bagaimana higienis itu dibutuhkan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintasan sektor kawasan kesehatan. Karena kita mengutamakan kebersihan sama higienis kita umum. Banyak juga nih kita ada putar-putar ya. Setelah itu kita masuk yang langkah kedua, usap dan gosok ke dua punggung tangan secara bergantian. Nah, dengan posisi ada sela-sela jarinya ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Oke, baru gosok sela-sela jari tangan. Nah, itu kembali lagi seperti ini gitu ya. Sela-sela jari tangannya kita gosok-gosok, kemudian masuk ke step keempat, bagian ujung jari bergantian. Posisinya jempol ada di sini ya, atas bawah ya. Nah, bersihin sama. Oke, baru kelima kita bersihin bagian jempolnya aja. Ini seperti ini bu, bukan begini bu, seperti ini ya. Ini memutar, kita sesuai nih. Dia buat memutar, ya. Itu untuk yang kiri dan juga yang kanan bersamaan ya. Baru yang terakhir itu bagian telapak tangan sama kukunya seperti ini, ya. Bersihin, memutar ya bu, posisinya memutar. Baik itu kiri dan juga kanan. Oke, bisa ini bu ya. Nah ini pun nanti saya coba yang kombinasi masing-masing panggung sudah ada gambaran ini. Jadi dalam artian gimana sungai kemarin dan yang ini saya sih infonya ya di sekitaran kita nggak ada ya yang tukang semprot tiba-tiba lewat. Cuma di sini pak yang pernah saya terlihat saya nih anak itu dibawa ibunya yang pernah terlihat sama saya. Terus yang terlihat lagi sama saya pak orang tuanya mau panen anak dibawa. Saya pernah nampak secara langsung. Dan ini sih pastinya kalau masalah karena buku itu semprot-semprotan dari buku bisa rasa kita nggak ada tanah sekitar kita. Paling pun kalau ada nyemprot ya paling untuk waktu mesin sekitaran kayak kita. Nah itu penting arahkan kembali orang tuanya. Ditangani dulu di klinik. Semisalnya pun saya tidak di klinik, dan kita ada bisa membantu. Itulah permasalahan bersama kami Pak. Setiap minggu, setiap hari jangan dibawa anak ke apa biasanya? sakit. Sakit apa biasanya? Migrain bu, Pak, demam, panas tinggi. Bedanya nggak dibawa berobat atau obat kedai aja? Kebanyakan Karena sebenarnya ada yang bawa kan, nggak ada di bawah. Oke, jadi gini. Makanya terlalu keras juga nggak pas, terlalu lembek juga kita harus. Iya. Jadi misalnya, Pak, Bu, ya kan, kami baru pelatihan, jadi kami ada edukasi. Awalnya pemikiran kami saja, atas setelah kami diskusi sama dokter, dikhawatirkan seperti itu. Kami pun mama ini menganggap anak si yang sakit ini anakku. Iya. Dan anak yang tidak sakit ini adalah anakku, kan begitu? Iya. Ya kan? Iya. Saya bukan tidak mau menerima atau seperti apa, Bu, Pak. Saya khawatir anakku yang sakit ini membawa sakit kepada anak-anakku yang lain. Coba Pak, di posisi, jadi kita diskusi yang ringan, tapi kena sentuh hatinya. Apalagi mama semua dapat dia sentuh hati ya kan. Ini anakku yang sakit, yang sakitnya anakku. Ya, apa kita saya sama si sakit, aku kasihan, khawatir nanti pindah ke yang lain. Seperti itu dulu penyampaian. Ya. Bantu ya. Ya, boleh. Saya mau update Pak. Oke. Setahun yang lalu ada teman saya bersin dan sengaja keluar cacing warna putih dan biru. Nah, itu orang bilang itu cacing kita. Tidak tahu. Jadi saya angkat ini, saya taruh plastik. Nanti kalau cuma saya ngomong sama orang tuanya nggak percaya. Jadi sampai pulang orang tuanya kerja saya kasih tahu.
nanti akan saya jelaskan. Memang penyakit itu ada, nanti saya jelaskan. Tapi nggak apa-apa karena itu sekarang. Oke, itu salah satu jenisnya ini. Inilah yang cacingan tadi. Nah, kalau ibu tanya sampai dia tidak bisa jalan dan lain-lainnya, betul, itu bisa. Pengaruhnya dari mana? Jadi gini bu, si cacing ini sudah menghisap semua energi dalam tubuhnya. Ya, dalam artian ini mencoba bersama bu ya. Diserap semua, apapun dia makan, protein apapun dia konsumsi, obat apapun dia konsumsi, itu nggak akan selesai karena si cacingnya masih hidup. Kalau ditanya saya pernah dapat, saya memang belum pernah jelas. Tapi saya sering diskusi sama pak sejauh saya yang pernah dapat. Ya memang karena itu sampai kekurangan darah, sampai anemia, sampai mau nggak mau cuci darah lagi. Karena itu, karena apa? Si cacing itu udah dari semuanya. Dia sampai ke usus, dia sampai ke bagian hati, dia sampai ke bagian ginjal. Jadi dalam artian ini kembali. Makanya saya di sini kan tidak hanya mengajari pelatihan, sedang berdiskusi. Kalau ada kejadian seperti itu, orang tuanya kalau memang kata sepele, nggak apa-apa bu, bikin keras. Mohon maaf, saya dulu dokter RAPP. Kebanyakan pasien-pasien saya, mohon maaf saya bukan rasis atau apa, keluarganya yang banget. Oke, untuk TB paru tuh nanti juga akan saya jelaskan sebenarnya. Nggak apa-apa lah ya, kan kita sharing-sharing aja. TB paru itu sudah pasti akan meningkat. Paling gampang kan siapa? Dibangun. Nah, saran saya mungkin bermasker dulu ya, setiap datang. Atau kalau bisa isi dulu. Sering ke Pamong, nanti kadang seminggu enggak, nanti datang lagi. Tapi bapaknya udah difonis memang TBC. Siapa namanya bu? Siapa? Ya ini apa? Ini adiknya itu tadi data pagi dulu itu abangnya. Ya dulunya adiknya. Udah pernah kami bilang sama bandotnya ya, Pak Satu udah kami bilang. Sedangkan dia aja diajak kami suruh itu, dia suruh pakai masker itu, nanti semua kena TBC. Cuman kan nanti saya dapat lagi sama Pak Tati dulu sih. Ya, kalau itu saja datang ke klinik paling masuk ke Dan dia masih, jadi anaknya itu kayak anak itu maksud saya. oke, anaknya kalau memang Tuhan dokter kita. Masalah mengeluarkan cairan telinga itu saran saya jangan pernah itu ya, bawa aja ke kita. Ya selama ini kan kita tahu kayak kita dari kecil ambil air masukin lagi, piringin keluar. Nah, tapi itu secara medis sering salah. Tapi orang tuanya memang mau membawa Pak. Nah, Saya juga mau membawa bukti data kalau memang nggak ini dan saya bilang itu dengan kasihan dia masih kecil mau membawa saya bilang iya tapi nggak bawa apa-apa. dari yang lima lagi, kami 10. Tapi dia nggak kelihatan Pak. SPK ada itu. SPK ada ya? Ya saya sih ke negeri boleh, ke negeri itu sih harus diingetin aja. Saya setiap hari Pak saya ingatkan anaknya yang masuk bangun juga terakhir. Saya juga yang bersihkan kalau keluar kanan kiri dia. Ya, sebenarnya itu bukan artian tidak percaya dengan sistem ya. Cuma semakin berkembangnya zaman, tubuh manusia ini atau dalam kalimat sebagai anatomi tubuh manusia ini banyak perbedaan itu. Jadi yang dilakukan dengan cara yang biasa kita lakukan dari kecil, itu namanya saluran keringat yang bersih. Sama-sama kita menganggap yang air seadanya. Nah, itu memang agak susah. Cuma intinya kayak saya bilang. Jangan kurang pecah pula kasanya. Nanti saya Cina ya lagi. Cina ya. Mana? Sampai. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, Dapat.
nanti kita ganti aja lagi. Hah? Hah? Pegang lah, pegang. Udah pegang aja. Malu tuh. Dia yang dapat salah matang ya. Mukanya kayak gini nggak apa-apa. Bawa kebesaran, Wak. Mungkin kalau saya di waktu dengan sebelumnya itu untuk rekan kerja. Mungkin siapa yang bisa sampaikan sama saya itu case-nya apa? Dari luar ke snack dulu. Ya. Nah, udah jam 8 masuk udah makan snack. Nah, sudah masuk yang kecil-kecilnya tidur, yang besar main. Nah, yang besar main. Nanti jam-jam setengah 12 saya kasih makan sampai setengah 1. Soalnya banyak kalau di suap. Ibu, Pak, ibu ini belum dikasih jawab. Cuci tangan, cuci kaki, pipis, tidur. Kita pernah itu. Tidak. Kadang mau sampai lebih. Kalau udah gitu dilap-lap. Kalau sudah bangun dilap, dimandi, yang kecil-kecil itu yang bisa mandi. Diharukan lah. Udah, tinggal tunggu orang tua jemput. Oke, Pak. Ya, itu. Mungkin ada yang kurang Pak Rizky atau Firsan dari dia katanya datang, mungkin kalau makan snack, main, cuci badan, bersih-bersih, habis itu tidur. Bangun tidur makan siang, makan siang, tidur, bangun bersih-bersih, bersihkan sikap orang tuanya menjemput anak sudah bersih dan bangun. Tadi saya dari Pak Dua sama Pak DM, informasinya sebelum menjaga benda ya Pak Rizky ya. Iya, Pak. Sabun. Bagi yang kurang bisa langsung sampaikan ke nanti. Ya, begitu bagusnya fasilitas yang diberikan di rumah mau. Itu yang pertama. Penting ibu cerdas itu, karena aku bilang kita juga mungkin sebagian yang sudah punya anak mungkin juga anak ini kan jiwa kita. Bisa kita itu kita melepaskan semua kepercayaan kita. Itulah yang kami butuhkan untuk ibu-ibu. Sehingga kalau sepi, apalagi banyak dia bullying yang menitipkan anak di luar kamu, itu kami nilai, kita tinjau, kita evaluasi beda hal. Anak ini sakit, seperti ini. Tentu kan kita tahu, contohnya sekolah, si A, kenapa nggak dipanggil? Kenapa nih? Ya, si papa nggak terima. Kita cek, kenapa papa nggak terima? Sakit ayahnya, sakit orang tua atau apa mulai. Mari kita evaluasi di sana dulu. Intinya peran kamu ini adalah sangat penting. Ya, dimana ayah ibu kita kasih kasket, ini dimolokkan semua. Yang penting saya sampaikan job desk. Ya kalau bisa, di sini kan ada dua yang satu ambil 2 orang. Ada nggak? Nah, setelah waktu saya melihat job desk dari sang dua ini ada pelatihan juga itu. Tapi itu tadi kan hanya untuk bermain-bermain. Mungkin ada bisa bawa bernyanyi, usia juga ada ya. Ada. Ini Pak, orang A1 yang sudah melaksanakan seperti itu, Pak. Ya, bagus. Nanti Pak Ketua kasih tahu kawan-kawan caranya seperti apa. Tapi kalau kita sebenarnya saya rasa dari satu itu ya, sama juga lah tahu. Agar apa? Oh, ternyata anakku bukan hanya aman, bersih. Ya kan? Ternyata anakku ada peningkatan. Kan seperti itu. Nah, disitulah nama poin-poin. Ya, itu garis bawahi. Bantu anak-anak kita teman. Karena ini adalah generasi kita juga. Dia kan kalau sakit, dia kan kasihan. Kalau dia tak mau dibaca, lambat, kan kasihan juga. Anggaplah itu seperti anak-anak kita. Karena itu ya memang keluarga kita lah bisa membuat itu. Sama yang kita semua. Untuk apa ya, kepedulian kita bersama. Mungkin penutup dari saya itu aja. Pastikan job desk itu berjalan. Pastikan kebersihan itu jalan. Menyampaikan, enggak sampaikan lagi, sampaikan ke Pak ini nakal. Terus bentar aja ya.
Jadi disalahkan bukan di paham kita. Itu bukan gampangnya kita catat. Ya, catat aja. Catat. Yang penting memang akan dua nanti di sana banyak loh sebenarnya yang mencoba ini. Cuma ibu nggak terasa. Orang tua itu pulang harus nengok daripada anak. Benar. Banyak yang mencoba memberikan suka. Memang nggak terlihat. Jelas jelas dan pakai pulang mungkin kemudian kita. Kalau kita sama-sama di sini kita lingkaran. Bersama mau ARD, Sultan, dokter, IMK, kita sama-sama menjalankan ini semua. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ibu sehat semua. Amin. Ceritanya nggak sehat, gimana kita mendidik anak? Kalau kita nggak paham, kita nggak bisa baca, gimana mau ngajarkan orang membaca? Kita nggak bisa terus gimana cara ngajarin anak terus? Ya, oke, mungkin itu aja sebelum kita balik, mungkin cara komunikasi lah pada bisa. Oke, ibu bapak langsung aja berdiri di sini, di belakang kursi aja. Udah, ya, buka lah. Apa sih? Bolas. Ya Allah. Gelas. Bolos. Oh, gelas FR. Allah. Family gathering. Apa? Ya baik. Amin. Baru ku gini kan. Ngalah, ku gini kan. Kasih baju. Dikasih baju.